warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Siva Hijri dengan NIM 230305501031, mahasiswa program studi gizi angkatan 2023 kelas C. Nah, teman-teman, sebelumnya pernahkah kita bertanya-tanya mengapa kita bisa sakit atau apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan kita? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah konsep penting dalam memahami penyakit, yaitu jaring-jaring sebab akibat. Mari kita telusuri bersama-sama berbagai faktor yang saling terikat dan mempengaruhi kesehatan kita. So, let's enjoy this video! Sebelum kita masuk ke dalam materi jaring-jaring sebab akibat, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari sebab akibat itu sendiri. Jadi, secara umum, sebab akibat merupakan hubungan antara suatu peristiwa atau tindakan dengan peristiwa atau keadaan yang terjadi sebagai akibatnya. Dalam konsep epidemiologi, sebab akibat merujuk pada hubungan kausal antara faktor resiko atau pemaparan tertentu dengan suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebab akibat ini memiliki hubungan antara faktor resiko tertentu dengan suatu penyakit ataupun kondisi kesehatan pada manusia. Nah, teman-teman, pada slide video kali ini yaitu model penyebab penyakit. Terdapat 3 model penyebab penyakit dimulai dari tunggal hingga ke multifaktorial. Yang pertama yaitu ada model tunggal atau single causation. Contohnya itu seperti penyakit menular, contohnya seperti DBD, TBC, influenza maupun virus COVID-19 sendiri. Yang kedua yaitu ada model multifaktorial atau web of causation yang akan kita bahas kali ini. Contohnya itu seperti penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus. Dan yang ketiga yaitu ada model roda atau well of causation. Ini menekankan peran lingkungan sendiri. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih definisi dari sebab akibat itu sendiri, selanjutnya kita akan mengetahui asal-usul dari jaring-jaring sebab akibat atau juga biasa disebut dengan the web of causation ini. Nah, the web of causation atau jaring-jaring sebab akibat ini muncul sebagai pengganti dalam pandangan dominan yaitu model tunggal atau single causation yang menyatakan bahwa agen penyebab, misalkan bakteri, secara langsung menyebabkan penyakit. Nah, pertama kali disarankan oleh McMahon dan juga Puig pada tahun 1960 dalam bukunya yang berjudul Epidemiological Principles and Methods pada tahun 1960. Teori jaring-jaring sebab akibat ini sering juga disebut dengan konsep multifaktorial, di mana teori ini menentukan bahwa terjadinya suatu penyakit merupakan hasil dari interaksi faktor, misalkan faktor lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawis, dan sosial yang memegang peranan penting dalam terjadinya sebuah penyakit. Terdapat beberapa penjelasan terkait jaring-jaring sebab akibat atau juga biasa disebut dengan the web of causation ini. Yang pertama yaitu seperti saya katakan tadi bahwa jaring-jaring sebab akibat ini merupakan konsep yang menggambarkan penyakit sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu konsep ini sangat cocok untuk mempelajari penyakit kronis, di mana agen penyakitnya sering tidak diketahui, tapi menjadi hasil interaksi dari berbagai faktor. Yang ketiga yaitu jaring-jaring sebab akibat mempertimbangkan semua faktor predisposisi apapun dan interaksinya yang kompleks satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu prosesnya dimulai dengan paparan atau akumulasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit. Tetapi tanpa intervensi medis, proses tersebut juga dapat berakhir dengan recovery atau kesembuhan, disability atau disabilitas atau kecacatan, dan juga death atau kematian. Nah, teman-teman dapat kita bayangkan bahwa penyakit itu seperti sebuah jaring laba-laba yang rumit, di mana setiap benangnya itu mewakili satu faktor yang berkontribusi pada terjadinya penyakit, sehingga sulit untuk
mengisolasi satu faktor sebagai penyebab terjadinya penyakit. Nah, teman-teman, setiap penyakit memiliki jaring-jaring sebab akibat yang unik, tetapi terdapat 3 komponen utama yang selalu ada dan saling berinteraksi dalam jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu ada agent. Agent ini merupakan faktor penyebabnya, contohnya seperti mikroorganisme atau faktor lain yang menyebabkan penyakit. Contohnya itu seperti virus, bakteri, ataupun parasit yang dapat menimbulkan infeksi pada tubuh manusia. Dan yang kedua itu ada host atau pejamu. Host ini merupakan individu atau populasi yang rentan terhadap penyakit. Faktor-faktor seperti kekebalan tubuh, genetika, dan kondisi kesehatan mempengaruhi kerentanan individu terhadap penyakit. Dan yang terakhir yaitu ada environment. Environment atau lingkungan meliputi faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi interaksi antara agen penyebab penyakit dan juga host. Nah, bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan ini merupakan contoh dari jaring-jaring sebab akibat pada penyakit jantung atau myocardial infarction. Penyakit jantung atau myocardial infarction ini tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik saja, tetapi juga oleh faktor gaya hidup seperti merokok, kurang olahraga, dan pola makan yang tidak sehat. Selain itu, faktor lingkungan seperti polusi udara juga dapat meningkatkan resiko penyakit myocardial infarction. Nah, dalam memahami jaring-jaring sebab akibat ini memungkinkan kita untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Kita tidak hanya perlu fokus pada satu faktor, tetapi juga pada berbagai faktor yang saling terkait. Terdapat beberapa pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan pada contoh penyakit jantung atau myocardial infarction sebelumnya tadi. Berikut penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini merupakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya penyakit pada myocardial infarction ini. Yaitu yang pertama, berhenti merokok, yang kedua ada meningkatkan latihan fisik, lalu ada mengurangi berat badan, dan juga mengurangi konsumsi alkohol yang berlebihan. Pencegahan yang kedua itu yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini merupakan pencegahan atau pengobatan yang dilakukan setelah terkena penyakit myocardial infarction. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengontrol tekanan darah ataupun selalu mengontrol tekanan darah, dan yang kedua yaitu mengurangi kolesterol serum pada pasien yang selamat dari myocardial infarction akut yang juga dapat memperoleh manfaat dari pemberian B blocker, aspirin, dan juga ACE inhibitor. Terdapat beberapa intervensi tingkat pencegahan yang berbeda pada penyakit myocardial infarction ini. Yang pertama itu ada pencegahan primordial. Pada pencegahan primordial ini merupakan pencegahan tingkat awal. Contohnya seperti menjaga pola makan tetap sehat, misalkan memakan makanan yang kaya akan serat, sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, juga makanan yang rendah lemak jenuh dan lemak trans. Dan tidak lupa untuk memakan makanan yang rendah kolesterol, itu harus dianjurkan. Yang kedua ada olahraga teratur, yang ketiga ada berhenti merokok, dan yang keempat ada membatasi minuman alkohol. Dan pencegahan yang kedua yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer ini seperti melakukan promosi kesehatan, melakukan edukasi kesehatan, dan perlindungan khusus. Nah, perlindungan khusus ini contohnya seperti selalu menjaga tekanan darah tetap normal, terus menjaga berat badan tubuh, dan melakukan aktivitas fisik. Pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan sekunder. Contohnya itu seperti melakukan diagnosis
Diagnosisnya itu berupa pemeriksaan ekokardiografi, pemeriksaan kateterisasi jantung, ataupun melakukan tes darah. Dan yang kedua ada treatment atau perawatan seperti aspirin, ACE inhibitor, dan heparin. Baik, itulah tadi paparan materi terkait jaring-jaring sebab akibat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.